مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian, para yai, para sesepuh dan para jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Saya bersyukur alhamdulillah bisa bangun, bisa berangkat, bisa nyampe ke sini. Alhamdulillah ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikehendaki, pulau penjenengan yang hadir ini orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, sehingga karena dikehendaki baik yufaqihu fiddin, akan diberikan pemahaman yang benar tentang agama ini. Buktinya kita bisa ngaji. May yuridillahi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki baik, dikehendaki menjadi hamba Allah yang baik, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami agamanya dengan cara ngaji. Jamaah sekalian, alhamdulillah ini tadi kita menyelesaikan rangkaian-rangkaian ibadah seperti sebelum sholat subuh kita sholat sunnah yang mana dianjurkan oleh Rasulullah. Qabliyahnya itu setelah tahiyatul masjid, kemudian kita tidak pernah meninggalkan qabliyatas subhi. Qabliyatas subhi itu dianjurkan rakaat pertama setelah Fatihah, apa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Orang yang istiqomah membaca ini lam yusibhul musibah. Kata Nabi, orang tersebut insyaallah tidak akan tertimpa musibah. Diselamatkan oleh Allah dari musibah-musibah besar. Kalau cuma musibah kecil itu ya untuk menggugurkan dosa, misalnya kesandung, berdarah, terus nendang telai sapi, celetong, wong biyen lak ngoten nggih. Padahal kata kedokteran tetanus wujudnya sembuh.
ya keyakinannya. Ya Allah. Hadirin sekalian, habis itu, dulu saya jadi teringat ini. Ada orang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kula niki mau curhat, boleh? Oh ya boleh, silakan. Curhat katang Kanjeng Nabi. Kula niku setiap usaha nopo mawon gagal ya Rasul. Dodolan ngeten gagal, usaha ngeten gagal, usaha niki gagal. Pripun ya Rasulullah, kula mbok nyuwun amalan. Kula niki nyuwun repot mawon Ustaz. Nggih. Jajane oh mangke mawon. Jadi kula niku setiap usaha niku kok selalu gagal ya Rasulullah. Di pasar gagal. Usaha apa mawon gagal. Kula nyuwun amalan ya Rasul. Nyuwun wiridan. Oh ya, tolong setiap kamu berangkat ke masjid, boleh setelah azan sebelum iqamah wocon atau sebelum azan. Wis moro nang masjid, sholat sunnah, duduk yang manis, moco wiritan iki. Satu wae. Istiqomah bendino sebelum azan atau setelah azan sebelum qomat. Maca napa ya Rasulullah? Membaca tasbih diakhiri istighfar 100 mawon. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Duh Kang, ini kode ini harus ngopi. Alhamdulillah. Wis waca iki kata Nabi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya gabung dengan istighfar 100. Pun piyambake istiqomah baca niku setelah diparingi wiritan niku kali Kanjeng Nabi membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Nika wau kula praktekkan. Jadi kalau masuk ngeriki sholat sunnah masih kurang 9 menit qomatnya, tak kai sholat sunnah niki wau tahiyatul masjid plus qobliyah tinggal 7 menit. Tinggal 7 menit. Tak daya wiritan niku subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Selesai 100 itu tak lirik timernya tinggal 2 menit. Berarti berapa? 5 menit cuma. Coba adakan waktu 5 menit saja. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Diniatin minta kemudahan kepada Allah urusan dunia dan akhirat. Mintanya, niatnya itu niat ngelampai wiritani Kanjeng Nabi agar oleh Allah dimudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. 5 menit saja moco. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. 5 menit ternyata. 100 itu. Maka insya Allah ya akan dimudahkan oleh Allah sebagaimana sahabat tadi yang datang kepada Nabi, subhanallah usahanya Pak lancar sampai kewalahan kulaan. Ya Allah dimudahkan oleh Allah segala urusan. Lah kula panjenengan yang tidak dodolan
Tapi kegiatan nopo mawon taninya, pertaniannya disuburkan oleh Allah, masya Allah. Yang di kantor naik pangkat derajat, ngaten gak naik, yang pangkatnya, yang penting gaji ini naik kan ngaten. Apa-apa gak naik pangkat, yang penting naik gaji misalnya. Itu subhanallah ya, Allah atur itu. Allah atur sedemikian rupa untuk kesejahteraan kula panjenengan, keluarga kula panjenengan. Wis maca apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gampang, kan tinggal maca mawon subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, terus sampai 100 pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kitab An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini asli namanya Abdullah, Pak. Abdullah Ibnu Abbas. Banyak Abdullah itu bien. Abdullah bin Umar, ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Wakeh Abdullah nih. Suatu saat Nabi manggil, "Ya Abdullah, ta'al." Moro kabeh. Lu. Kok teko kabeh? Maksud ana Abdullah bin ini misalnya. Sehingga oleh Nabi dipanggil ibnunya. Abdullah bin Umar dikenalnya Ibnu Umar. Terus Abdullah bin Mas'ud dikenal Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Abbas dikenal Ibnu Abbas. Nah, jadi biar Kak Moro kabeh dipanggil ibnunya oleh Rasulullah. Nah, ini Ibnu Abbas, Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, kuntu ana sapa ingsun. Aku pernah ada. Nah, dulu aku ada khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam di wingkingi Kanjeng Nabi. Yauman di siji dino. Suatu hari saya ada di belakangnya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Ya gulam, wahai anak, inni uallimuka kalimatin." Ya, ini saat temene ingsun u'allimuka, kepingin ngajari awakmu kalimatin, beberapa kalimat. Ya. Apa yang diajarkan kepada Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ini, Pak, terkenal masih arek cilik nggih. Pernah dulu dipegang dadanya oleh Rasulullah, ditungakno penuh hikmah, penuh ilmu. Jadi tumbuhnya itu jadi wong alim Ibnu Abbas nih. Jadi kiai sejak cilik. Pernah dipegang dadanya oleh Rasulullah. Dengan mangke tak pegang, Pak. Jadi Ibnu Abbas ini dipegang oleh Nabi, didoain. Sehingga tumbuh menjadi ulama. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kalau saat memimpin kekhalifahannya ada perkara yang tidak beres dalam hal agama, manggilnya ini Ibnu Abbas ini. Ya jong dan jong, tolong ya, apa artinya jong? Nah, itu masih kecil itu, sudah alimnya kayak begitu, luar biasa. Lah, ini apalagi dikasih tahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diajari beberapa kalimat. Kalimatnya begini: ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Yang pertama ini. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Hadis ini dulu pernah saya teskan ke murid saya S2. Tak suruh apa maksudnya ini. Bingung. Apa maksudnya ini? Ya. Tapi dia mengartikan apa adanya bisa. Ya, misalnya jagalah Allah, kamu akan dijaga. Jagalah Allah, kamu akan
menjumpainya Allah di depanmu. Mosok gitu aku ngono. Coba lagi. Ya, diartikan begitu podo ae. Satunya ini sudah S2 ya, sudah lulus S2. Coba ini apa artinya? Ya gitu, bingung. Apa ya artinya? Ternyata Pak, ya, tak ajarkan ke dia itu kalimat ihfadillah yahfadka itu mengenai perintah. Sedangkan ihfadillah tajidhu tujahaka itu mengenai larangan. Ya. Jadi kata-kata jagalah Allah, kamu akan dijaga oleh Allah. Nah ini pengertiannya adalah kalau kamu benar-benar menjalani perintah Allah. Nah sedangkan yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka, itu kalau kamu menjauhi larangannya. Jadi lek kate ngelakoni maksiat, elingo di depanmu itu ono Allah yang melihatmu. Moro gak sido. Ya, kate ngentit ya. Waduh ndak wis Allah tahu. Ini yang disebut muraqabatullah, selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah, bukan moro-moro. Muraqabatullah, ya, itu berasal dari kata raqib itu loh, pengawas. Makanya ada malaikat raqib, leres nggih? Itu artinya malaikat yang selalu mengawasi. Makanya dikenal dalam Islam itu juga ada yang namanya CCTV-nya Allah, mereknya Raqib and Atid. Nggak ada di MOG nih Pak, di Matos loh gak ono. CCTV-nya Allah. CCTV-nya Allah itu mereknya Raqib and Atid. Selalu mengawasi kita. Atid selalu nyatet. Nah besok itu kita tidak bisa mengelak apa yang telah ada di CCTV Allah itu. Kecuali Allah berkehendak menutupi aib kula panjenengan. Caranya gimana? Sering-seringlah menutupi aib saudaranya sendiri sesama muslim. Biar oleh Allah aib kula jenengan ditutupi. Manusia itu enggak lupa, enggak salah. Jenengan kan gak ero aib kula. Makanya kula diundang. Kula nggih boten ngertos aibin jenengan. Karena ditutupi oleh Allah. Sering-seringlah menutupi aibnya orang. Agar aib kulon jenengan besok di akhirat ditutupi. Paham maksudnya nggih? Halo? Kok tidur? Oh, enggak. Ya, baik. Jadi yang pertama ihfadillah yahfadka itu mengenai perintah. Sedangkan ihfadillah tajidhu tujahaka itu mengenai larangan. Oh, nih. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillaha. Kalau kamu mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, jaluk tolong Gusti Allah. Ini Pak, bab curhat ini saya kasih tahu ya. Curhat yang paling afdol itu ada masalah nopo kemawon sudah. Masalah hidup, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah nopo kemawon. Carani pun bukan curhat di story. Titik-titik di story. Jadi wong sak donya ro persoalane. Tukaran karo bojone di story ini didelok, hanya Allah dan Rasul yang tidak pernah menyakitiku. Jadi wong-wong ero kabeh lek mari tukaran karo bojone. Ya Allah. Ono maneh di story ini wong wedok niku tak delok. Ya Allah, mudahkanlah rezeki suamiku. Itu kate ngambil kreditan maneh iku. Ketok
ketok itu. Bisa ditebak. Loh Ustaz kok suudon? Loh ini husnudon. Modus. Ya Allah. Dicek temenan. Ngambil kreditan. Nah, saat ini nopo sih gak dikredit? Kerudung lo kredit saat ini. Ya Allah. Ula-ula, cewek, setir, sotil, bojon. Kabeh kredit mangken nih kan. Nopo sih gak dikredit? Hancur mesin telur. Ya Allah. Deloken story nih. Lah ndonga ini. Ya Allah, mudahkanlah rezeki suamiku. Lancarkanlah usahanya. Wah, kate kreditan maneh iki. Hadirin sekalian, ya caranya caranya adalah kalau mau curhat ambil air wudu, beber sejadah, sholat 2 rakaat, istiqomah, kemudian istighfar 100, istiqomah 100, istighfar bukan istiqomah 100 ya piye niku ana koyo modele perlu ngoten Pak, penting saja ya Allah, lah kok bisik-bisik pinjam 100 ya. Ya Allah, mau pinjam 100. Ya, jadi mantun wudu, beber sejadah, sholat 2 rakaat, sholat mutlak atau sholat hajat nggih. Mantun niku istighfar 100, sholawat 100. Lah mantun niku ndonga. Curhato nang Gusti Allah. Ndonga gak mesti bahasa Arab nggih. Pakai bahasa Jawa, Dura, bahasa Bondowoso, monggo. Ya, adukan semua persoalan kita. Ya Allah, kula kok ngeten-ngeten, please help me Gusti. Ya, apa ae diadukan kepada Allah, dicurhatkan kepada Allah. Dudu angger ana wong lewat diceritani. Ben ana wong lewat, cak sini cak, tak cerita. Mari cerita puas batinnya. Alhamdulillah kula pun curhat, puas kula. Puas kula jarene. Tapi masalah wis mari dereng. Engko lak gak puas maning awakmu. Ngene, wudu, beber sejadah, sholat 2 rakaat, istighfar 100, sholawat 100, baru curhaton nang Gusti Allah, minta solusi. Yakin kula Bu, barokai sholat, barokai wudu, barokai istighfar, barokai sholawat, pasti Allah akan memberikan solution, akan memberikan solusi, jalan keluar. Ya, eling-eling niki, angger ana wong lewat aja dicurhatin. Engko napa wong niku gak padha. Iya lek sing seneng malah ndongake, muga-muga ringan. Lho lek sing gak seneng malah ngapokke. Leres. Mangkane aja dibanding-bandingke. Ya Allah. Jadi terus ini pesan Nabi kepada Ibnu Abbas, ya napa wau? Idza sa'alta fas'alillah. Le awakmu njaluk Gusti Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Lamun awakmu njaluk tolong Gusti Allah. Terusane wa'lam annal ummata wa'lam warwa sira kabeh annal ummata satuhuni umat menungso maksudnya nggih. Al khalq yaitu makhluk ya, ciptaan Allah, menungso terutama yang dimaksud. Lawij tama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ini perlu diingat ini. Ilingo. Annal ummata sak temene umat menungso lawij tama'at ala ayyam fa'uka. Lamono sepakat ing atase napa maringi manfaat ka ing sira. Bare badhe ana wong sepakat
badhe maringi manfaat kemanfaatan kah ing sira bisyai'in kalawan siwiji-wiji. Napa siwiji-wiji niku? Sesuatu. Kalau ada orang kepingin memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, belum bisa dipastikan orang mereka bisa memberikan manfaat itu, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, melainkan kejaba bisyai'in kalawan siwiji-wiji qad katabahu kang temen-temen wis nyatet, wis nulis di Allah Mahfud, ya, hu ing wong Allahu sapa Allah, ya. Sebentar dulu, katabahullahu laka in manfaat niku wau nggih. Sapa Allahu laka maring sira. Ndak bisa akan menghasilkan sesuatu kemanfaatan kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Ndak bisa ana uang memberikan manfaat kalau tulisannya di Lauh Mahfud itu tidak bisa, tidak mungkin memberikan manfaat kepadamu. Tidak bisa menyalahi ketetapan Allah. Sebaliknya, wa ini ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Begitu juga tidak mungkin kesepakatan orang untuk mencelakakanmu dengan sesuatu tidak akan bisa mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untuk mencelakakanmu. Makanya di sini ada laka, ada alaika. Kalau lakah itu artinya positif kepadamu, manfaat sing api-api, tapi alaika melarat ing atase sira atau sesuatu yang membahayakan akan mengenai kamu. Bedanya laka dan alaika di sini. Tidak bisa. Ada orang sepakat untuk mencelakakan seseorang misalnya, ya. Tapi di Lauh Mahfud, di ketetapan Allah, dia selamat. Maka orang tersebut selamat. Tidak mungkin bisa dicelakakan. Makanya pentingnya tawakal ala Allah itu terutama ketika kita bepergian, Pak, ya. Disunnahkan oleh Rasulullah untuk membaca gimana? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Satu, Allah akan pelihara dia. Allah akan menunjukkan ke jalan yang keselamatan. Ya. Kemudian dia tidak dibingungkan oleh Allah. Diberikan kekuatan oleh Allah. Baca itu. Terutama kalau nyetir, ya. Kalau bepergian. Baca itu. Ini pentingnya ini. Pentingnya apa namanya? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada yang apa Pak? Tidak mungkin ada sesuatu yang mencelakakan kalau kamu tertulis selamat, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat menyelamatkan kamu kecuali kalau ketetapan Allah di sana tidak selamat. Naudzubillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kula panjenengan itu sebenarnya terutama kalau bepergian, ya, itu gak enak-enak nih Pak. Wong lunga niku, gak enak-enak. Numpak napa mawon pun. Mulai dari numpak becak, numpak sepeda motor, numpak mobil, numpak perahu, numpak kapal, numpak pesawat. Itu gak ono sing enak-enak loh. Ojo enak-enak niku. Niku nyawa taruhannya. Makanya full doa. Naik bis, kita diajak oleh takmir refreshing. Misalnya tur 5 wali. Terus ngejak kula misale. Misale niki. Ya. Gak tahu dijare lek bulunga-lunga kebajut dan jenis. Terus, lah niku harus sudah full doa. Harus sudah full doa. Ya, makanya orang
jamaah tur wali itu biasanya oleh tour leadernya itu, oleh tour leader TL-nya itu, lalu kemudian minta ke ustadznya di situ, atau ustadznya yang jadi TL itu biasanya memimpin doa-doa, sholawat, doa siiran nopo niku biasanya ngoten, tawasulan di bis niku. Itu sanes nopo acting boten. Oh enggak, bukan acting itu. Memang seharusnya full doa. Karena orang bepergian, numpak kendaraan apa mawon, itu urusannya nyawa. Ya, urusannya nyawa. Gak enak-enak niku. Supir lengah dilut mawon. Ya, melintasi sepur di Rejoso. Ya, itu bisa dicium ambek kereta. Ya. Sing nyium mantan misalnya lumayan. Lah niki sing nyium sepur. Ya, ancor mesin telur. Bisa wassalam itu. 2 bunyai dari situ kiri, 1 dari Gayam, 1 ning sapa dari, ya ikulah Pasuruan pisan. Ya. Itu iso wassalam, Pak. Masya Allah. Jadi ngatos saestu. Jadi sekali lagi, jadi orang yang bepergian itu tidak enak-enakan. Ya. Nyetir napa mawon. Jadi mintalah kepada Allah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau dari guru saya dulu, bismillahnya 21 kali. Baru ditutup dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi kalau dari guru saya, kiai saya dulu disuruh baca bismillahnya saja 21. Baru berangkat. Kadang lali. Kadang lali. Ya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Pun lanjutannya panjangnya anu nih hadis panjang nih. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nah, oleh karena itu apa ini? Rufi'at, terangkat al-aqlam, beberapa kolam tidak dicatat oleh malaikat maksudnya. Wajaffatis suhuf, dan suhuf itu beberapa kertas itu menjaffat, apa, kering, dikeringkan, apa namanya, kertas-kertasnya malaikat untuk mencatatnya itu tidak mencatat, tidak jadi nyatat. Jadi ini kalau kula panjenengan itu apa namanya, tawakalnya kepada Allah, ya, kemudian kula panjenengan itu ndonga terus ngati-ngati, nah, itu ternyata subhanallah. Nah, katanya Nabi kepada Ibnu Abbas ini, jadi mulai dari depan itu kalau jagalah perintah Allah, peliharalah perintah-perintah Allah, Allah akan menjagamu. Begitu juga jagalah larangan-larangan Allah itu diperhatikan, maka kamu akan menjumpai di hadapanmu ada Allah. Kemudian kalau kamu mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Dan dari rangkaian-rangkaian dari atas itu tadi, insya Allah rufi'atil aqlam, ya, menggarai diangkatnya pena malaikat, wajaffatis suhuf, dan keringlah lembaran-lembaran itu. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, waqala, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun sahih, hasanun sahih. Hadis ini hasan yang sahih. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang butuh kesabaran. Wa'lam warwasira annan nasra ma'as sabri.
bahwasanya pertolongan Allah itu akan selalu bersama dengan kesabaran. Ngarep-ngarep pertolonganipun Allah lek gak sabar gak jadi, Pak. Tak estu. Lek ngarep-ngarep pertolongan Allah terus gak sabar, gak sido niku. Enggak jadi. Jadi memang wa'lam anna nasra ma'as sabri. Terus wa annal faraja, apa ini? Wa annal faraja ma'al karbi. Yang kedua, bahwasanya kegembiraan, kemudahan itu akan selalu bersama dengan kesukaran. Wa anna ma'al usri yusra, ya kan? Masya Allah. Di setiap ada kesukaran, pasti di situ akan ada kemudahan. Nah ini pasangan kok, Pak. Telu nih pasangan. Perlu diiling. Wa'lam warruwa sira annan nasra ma'as sabri. Ya. Pertolongan Allah itu butuh kesabaran kita. Wa annal faraja ma'al karbi. Kalau kepingin gembira, bahagia, ya kita memang diuji kesukaran dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Katanya abang gue tuh. Ya, memang harus bersakit-sakit dahulu, baru berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, kok renang lagi, Pak? Senang. Wah, kok renang terus Bapak ini? Ya, itu namanya swimming hot. Ya. Yang ketiga, wa anna ma'al usri yusra. Jadi di setiap kesulitan dijanjikan oleh Allah kemudahan-kemudahan. Mugi-mugi dalam kehidupan kula panjenengan itu yang pertama selalu mendapat pertolongan Allah. Kemudian selalu diberikan kegembiraan oleh Allah, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan, saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan. Halo. Nah, kasih amalan lagi. Dulu ya guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai ke Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, Sayyid Muhammad di Mekah. Itu pernah mengijazai. Tapi ini kalau ngimami gak iso ini. Ya, kecuali janjian. Ya, kalau sholat sendiri, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Kebanyakan kita ini sholat sunnah yang sendiri. Kalau yang wajib biasanya apa? Kita berjamaah. Nah, begitu panjenengan innaka hamidum majid, ya. Kan terus donga-donga niku nggih, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam keadaan masih tahiyat akhir kaki kita, panjenengan nyekelo antara dodo dan perut. Nah, niki lho, lurus sebelah kiri lho, Pak. Tepak nang lurusi hati niki lho. Nggih. Ulu hati. Nggih, leres nggih. Olo ateh kan. Kayak kacer ki. Nah, itu dipegang. Dipegang
sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu ping 3 nggih. Diwaca, dibaca sambil dipegang. Ojo susu nih. Maksudnya antara susu dan perut. Paham maksud saya? Lah, ya, itu dipegang, dipegang sambil baca niku, ya, diulang 3 kali. Apa fadilahnya? Ini fadilahnya kata guru saya. Kamu oleh Allah, tidak hanya kamu katanya, anak turunmu, anakmu, bojomu, anak turunmu, itu tidak akan menjumpai kesulitan. Dimudahkan oleh Allah. Ya Allah, dipegang sambil dipegang, meresapi maknanya. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Terus 3 kali sambil menekan-nekan ulu hati itu, maka Allah akan memudahkan atas segala urusan kula panjenengan, pasangan kula panjenengan, anak turun kula panjenengan. Dimudahkan oleh Allah. Insya Allah tak akan mengalami kesulitan. Sanggup mengamalkan? Insya Allah. Mudah-mudahan pinaringan kekuatan. La haula, sebab nopo boten wonten daya wala quwata lan boten wonten kekuatan illa billah, angin angsal pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang punya amalan tapi gak ngelakonin wake, sehingga tidak ada manfaat. Kalau ala ayyam fa'uka bisyai'in, kepingin sesuatu itu tetap bermanfaat, lakukan, amalkan. Apa yang telah kita ketahui, amalkan. Maka nanti akan muncul manfaat di luar dugaan, Pak. Ya, misalnya kayak iku mangge, Qobliyah subuh, suratnya rubah-rubah pun. Niku mawon pun. Ono hadise soalnya. 2 alam niku. Man shalla raka'ataini qoblal fajr bi alam wa alam lam yusibhul alam. Gitu. Maksudnya alam apa? Musibah alam apa? Ya, musibah yang ada di alam ini. Kalau orang suka membaca 2 alam. 2 alam, enggak, alam gaib, alam ini enggak. Bukan itu, alam nasrah dan alam tara, alam gaib. Istiqomah mawon pun pasti akan ada napa? Pasti akan ada manfaat. Ala ayyam fa'uka bisyai'in. Pasti ada manfaat. Diwoco mawon pun. Maka amalan-amalan seperti itu insya Allah juga akan menyelamatkan. Ala ayyadurruka. Apa-apa yang akan membahayakanmu ditangkis oleh Allah. Ojo. Insya Allah kita tidak akan mengalami sesuatu yang buruk. Tidak akan mengalami sesuatu yang merugikan. Tapi oleh Allah selalu dijaga. Kalau termasuk amalan para wali, gak lepas Pak dari istighfar dan sholawat. Amalan-amalan para wali dulu itu, wiritannya itu tidak pernah lepas dari 2 ini Pak. Tidak pernah lepas. Istighfar dan sholawat, istighfar, sholawat. Masih pesan-pesan dari mbah-mbah kulon jenengan rien, nenek kulon jenengan, kakek kulon jenengan rien. Yang dipesankan nopo? Pabenyak jong istighfar, pabenyak jong solabat. Itu dulu.
Kok salabat? Iya, ada uwe di Bondowoso. Baca solawat maksudnya. Ya. Banyak cong baca istighfar, banyak cong baca salabat cong. Ini orang awam, mbak-mbak dulu itu. Kenapa? Guru-gurunya dulu itu. Sampai tembus gurunya. Ini bersanad nih. Amalan-amalan ini bersanad, Pak. Nyampe sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan. Nopo ingkang sampun kulon jenengan pirsani, ya, kula panjenengan pun ngertos, amalkan. Insyaallah disitulah banyak manfaat yang luar biasa. Mugi-mugi istiqomah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah. Bersama-sama nggih. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira mon bade selopon anyone sepora tak langkong seporana sakek bengkong cek sarana sakelangkong seporana buah durian buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.